Pernah kebayang nggak sih bisa beli saham sebuah perusahaan besar, bahkan sebelum saham itu resmi melantai di bursa? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas platform eIPO Indonesia yang bisa jadi gerbang utama kamu buat investasi di pasar perdana. Coba deh jawab pertanyaan ini. Ini adalah inti dari apa yang kita sebut IPO. Ini adalah kesempatan emas buat kita untuk masuk dan berinvestasi di sebuah perusahaan di tahap yang paling awal banget ya, sebelum sahamnya bisa dibeli semua orang di pasar saham. Nah, kesempatan ini secara rasmi dikenal sebagai peluang investasi pasar perdana. Artinya apa? Artinya, kamu bisa jadi salah satu investor pertama yang punya saham di perusahaan itu. Pas banget di momen sahamnya pertama kali dilepas ke publik. Keren kan? Oke, biar lebih terstruktur, kita bakal bagi pembahasannya jadi beberapa bagian. Kita mulai dari peluangnya, terus gimana sih alur atau perjalanan IPO-nya, kita juga akan intip contoh-contoh IPO yang udah lewat, lalu kita bedah istilah-istilah penting, dan terakhir kita simpulkan poin kuncinya buat kamu. Oke, bagian pertama. Yuk kita bedah dulu lebih dalam, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peluang pasar perdana dan IPO itu? Gampangnya gini, bayangin aja platform eIPO ini kayak pintu depan resmi buat semua peluang investasi baru di Indonesia. Platform ini benar-benar jadi jembatan antara perusahaan yang lagi butuh modal dengan investor kayak kita-kita ini. Semuanya diatur dan diawasi, jadi lebih aman. Nah, sekarang kita lanjut ya. Gimana sih semua ini dirangkai jadi sebuah alur yang jelas buat kita sebagai calon investor? Tenang aja, proses yang kelihatannya rumit ini sebetulnya udah disederhanakan banget sama platformnya. Cuma ada 4 tahap yang jelas, jadi bahkan buat yang baru pertama kali coba pun, insya Allah gampang. Prosesnya simple banget. Pertama, ya jelas, kamu harus daftar dan verifikasi akun dulu. Kedua, kamu bisa mulai kepoin, cek IPO apa aja yang lagi buka atau yang akan datang. Kalau udah nemu yang cocok, masuk ke langkah ketiga, yaitu pesan sahamnya. Terakhir, tinggal tunggu deh proses penjataan di mana kamu akan dapat alokasi sahamnya. Semuanya rapi dan terstruktur. Oke, pertanyaannya sekarang, perusahaan kayak apa aja sih yang udah pernah IPO lewat platform ini? Yuk, kita lihat beberapa contoh nyatanya. Nah, lihat deh tabel ini. Sektornya beragam banget, mulai dari finansial, kesehatan, sampai infrastruktur. Coba perhatikan juga variasi harga finalnya. Ada yang harganya ribuan, ada juga yang cuma seratusan perak. Ini menunjukkan bahwa peluangnya itu ada buat berbagai tingkat modal investor. Grafik ini nunjukin seberapa besar skala penawarannya. Kita ambil contoh CDIA dari sektor infrastruktur. Mereka itu nawarin lebih dari 124 juta lot saham. Gila kan? Angka sebesar ini nunjukin betapa besar potensi dan minat pasar terhadap IPO tertentu. Ini nih yang menarik. Perbandingan ini nunjukin rentang investasi yang lebar banget. Di satu sisi, ada saham sumber daya kayak emas yang harganya lumayan tinggi. Tapi di sisi lain, ada juga perusahaan techfin yang sahamnya lebih terjangkau, cuma Rp100 per lembar. Jadi lebih aksesibel buat investor dengan modal yang lebih kecil. Tentunya, biar kita bisa paham pas baca daftar penawaran IPO, kita harus ngerti dulu nih bahasa atau istilah-istilah yang dipakai. Yuk, kita bedah beberapa yang paling penting. Yang pertama dan paling dasar adalah harga final. Ini simple banget, artinya ya harga pasti yang udah ditetapkan buat satu lembar saham perusahaan pas masa penawaran. Nggak kurang, nggak lebih. Selanjutnya, ada saham ditawarkan. Istilah ini ngasih tahu kita seberapa banyak sih total saham yang dilepas ke publik. Nah, satuannya itu dalam lot. Penting buat diingat, satu lot itu isinya 100 lembar saham. Terakhir, ada sektor. Ini pada dasarnya adalah kategori industri dari perusahaannya. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami sektornya, kita bisa membangun portofolio yang lebih beragam dan berinvestasi di area ekonomi yang kita yakini punya potensi buat tumbuh di masa depan. Oke, kita udah lihat peluangnya, prosesnya, sampai contoh-contohnya. Terus, apa sih inti utama yang perlu kita bawa pulang dari semua ini? Jadi, poin kuncinya begini. Platform eIPO ini benar-benar mengubah wajah investasi IPO. Dari yang tadinya mungkin terasa eksklusif dan cuma buat kalangan tertentu, sekarang jadi sebuah proses yang terstruktur, standar, dan yang paling penting, bisa diakses oleh masyarakat luas. Ini namanya demokratisasi investasi. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat ke depan. Sekarang kamu udah tahu cara kerjanya? Udah tahu pintunya di mana? Pertanyaannya adalah, bagian pasar yang mana nih yang bakal kamu jelajahi selanjutnya? Peluangnya ada di depan mata.